Agak aneh ya, ini pernyataan dari Timnas Amin ini. Ko-Kapten Timnas Sudirman Said. Ketuanya kan itu kan? Hmm? Dia mengomentari soal yang aksi kemarin. Termasuk di sana ada Refli Harun, ada Said Didu. Katanya itu bukan bagian dari tim Amin. Ada apa ini? Sedang berkamuflase kah? Atau sedang mempremingkan ke publik bahwa gerakan kemarin itu seolah murni dari rakyat yang ingin menuntut keadilan, bukan dari salah satu tim capres yang kalah, supaya menjadi framingnya objektif, tidak karena kepentingan politik, tidak karena kecewa kekalahan, atau sebetulnya mereka sudah pecah, ya, sudah tidak lagi satu jalan. Dan gerakan kemarin sama sekali tidak direstui oleh Amin, oleh Ko-Kapten, menampar Refli Harun dan Said Dudu. Bisa kita banyak tafsirkan urusan maksud dan tujuannya. Cuma coba kita baca dulu beritanya ya dari Ko-Kapten resmi. Sudirman Said sebut Refli Harun tak mewakili Anies saat demo di DPR. Ko-Kapten Timnas Anies Muhaimin Amin Sudirman Said mengatakan pidato Refli Harun saat mengikuti demonstrasi di gedung DPR RI kemarin bukan mewakili kubu Amin. Ia menyebut kehadiran Refli di demo menuntut Tritura itu merupakan sikapnya sebagai warga negara dalam menyuarakan perubahan. Dalam kapasitas itu, saya kira Bang Refli pidato di depan gedung parlemen ya bukan mewakili 01. Kata Sudirman. Tak hanya Refli, Said Didu juga turut hadir di aksi tersebut. Menurut Sudirman, mereka tak mewakili kubu Amin. Kehadiran Bang Refli meskipun beliau adalah dewan pakar, saya lihat juga ada Said Didu ya, itu juga dewan pakar dan juru bicara. Itu saya kira bukan dalam kapasitas mewakili Pak Anies, tapi sebagai warga negara yang menyuarakan perbaikan. Sudirman menyebut setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pandangannya. Ia menyampaikan terdapat dua jalur perjuangan dalam memperbaiki keadaan. Jalur pertama melalui jalur pemilihan umum, track elektoral yang melihat pemilu sebagai jalan masuk untuk perbaikan. Nah, dari hasil-hasil yang diperoleh selama ini, dari perkembangan kelihatannya ini akan berbeda dari apa yang kita pikirkan, ucap dia. Dengan begitu, jalur lain untuk berjuang, kata dia, ialah menjaga jalannya demokrasi agar tetap tegak. Ia menyatakan sudah saatnya para pejuang, tokoh demokrasi untuk masuk ke jalur perjuangan selain pemilu. Refli dan Said Didu terjun langsung di aksi menuntut Tritura di depan kompleks parlemen. Refli pada orasinya menyatakan aksi tersebut bukanlah yang pertama. Ia menyampaikan demonstrasi akan kembali digelar dalam beberapa hari ke depan. Ia menyampaikan kehadirannya di lokasi hari ini untuk menunjukkan mereka tengah memperjuangkan keadilan. Perjuangan parlemen jalanan kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, kata Refli Harun. Tai lah. Tai. Pede aja gitu loh. Kalau ngomong dari 01 ya 01 aja. Jangan kamuflase itu bukan. Ya udah jelas juru bicara gimana sih? Refli Harun udah terang-terangan pendukung Anies gimana sih? Jadi saya Didu mau mengatakan saya Didu siapa? Siapa barusan tuh? Ketuanya ya barusan tuh. Sudirman Said.
Sudirman Said mau ngomong apapun, orang itu akan menangkap bahwa kemarin yang aksi demo itu dari 01, aktor-aktornya di sana semua kok. Aktor-aktornya yang di atas panggung, yang teriak-teriak, itu para pendukung Anies semua. Gimana jubir-jubir itu. Mau ngelak, itu bukan, itu dari masyarakat. Ya seolah-olah kemarin itu murni gerakan masyarakat, kan itu ingin dipremingkan, dicitrakan. Tidak serat kepentingan politik, serat kepentingan politik banget kok. Jadi mereka itu menganggap bahwa kita ini bodoh loh. Gerakan rakyat. Soalnya kan ingin mengatakan kemarin itu gerakan murni rakyat. Rakyat yang mana? Yang kemarin murni berjuang kalau bukan para pendukung Anies Baswedan. Rakyat pendukung Anies Baswedan yang tidak menerima kekalahan, akhirnya menggunakan parlemen jalanan sebagai jalan barbar untuk mencapai tujuan. Itu. Maka tidak diakui lagi. Hati-hati, mereka memang ya pinter berkamuflase itu. Biasanya pinter berkamuflase, pendukung-pendukungnya khususnya apalagi. Demi rakyat, demi bangsa, demi negara, ujung-ujungnya demi Anies Baswedan. Itu demi Islam, demi tegaknya syariah, ujung-ujungnya demi Petamburan, demi HTI. Jadi pintar berkamuflase mereka itu, kebiasaan kayak gitu. Pendukungnya kan ada yang imam besar kan, keren banget itu tuh. Ada jenderal umat Islam kan, keren banget itu tuh. Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam? Klaim kan itu kan? Pinter nggak? Pinter. Bisaan itu tuh. Jago tuh mengkelabuinya seolah benar. Ingin dipramingkan, dicitrakan sebagai imam besar umat Islam. Yang setiap dia lakukan adalah perwakilan dari semua umat Islam. Pinter kan? Jenderal umat Islam. Ya seolah siapa sih yang milih dia sebagai jenderal umat Islam? Ada kan pendukung Anies itu yang jenderal umat Islam. Siapa yang milih dia sebagai jenderal umat Islam? Saya tanya. Anda yang umat Muslim yang nonton di sini merasa mau memilih dia sebagai jenderal umat Islam? Siapa yang menobatkannya? Bukan. Jadi bukan imam besar umat Islam, bukan jenderal umat Islam, bukan. Imam besar umat FPI oke lah, imam besar umat PA212 oke lah. Jenderal FPI nggak apa-apa lah. Jenderal PA212 nggak apa-apa lah. Jadi jangan dikatakan sebagai jenderal umat Islam, imam besar umat Islam. Ya termasuk gerakan kemarin atas nama rakyat, padahal ujung-ujungnya atas nama Anies. Di sini kita harus bisa membaca kacamata kemarin itu, sekali lagi, yang demo bukan dari kacamata objektif, tapi kacamata subjektif pandangan politik. Karena maksud dan tujuan mereka adalah tujuannya politik. Dan itu bukan ingin ingin Anies menang. Bagaimana caranya? Apapun caranya dilakukan. Meskipun harus huru hara. Bentrok antara masyarakat dengan masyarakat, kan goblok itu namanya. Setelah kita nikmati pagi weekend itu ya, hari weekend bos, kita nikmati sambil ngopi, enak kan. Pagi-pagi ngopi, bahas konten orang yang mengkelabui itu namanya. Itu bukan. Padahal iya, itu bukan dari tim Amin, tidak mewakili Amin, padahal mewakili. Lucu aja. Kenapa nggak pede ngomong aja terang-terangan gitu loh. Saya dari mereka yang kemarin datang itu dari tim kita karena kita merasa pede dong. Jangan berkamuflase kayak gitu. Karena orang pun akan tahu pada akhirnya dan malah akan jijik melihat, nggak ngaku ya. Jijik banget sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjutkan ngopi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita tonton mereka akan apa ke depannya nanti.